Haha, tapi pada saat ini, sebuah cibiran datang. Sebenarnya itu adalah Jie Tian di depan Chu Feng. Chu Feng, ini bukan wilayahmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengendalikan segalanya? Jie Tianzeng kembali menatap Chu Feng, matanya penuh provokasi. Hal ini membuat Chu Feng menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin sandera yang didapat sepertinya tidak sesederhana itu. Bas. Benar saja, kekuatan teleportasi muncul di Jie Tian. Melihat situasi ini, Chu Feng merasakan kekuatan isap yang aneh, yang merupakan mimpi buruk Shou. Tapi begitu mimpi buruk Shou menyentuh Jie Tian menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Ling Mouzi. Bajingan tua itu, Jie Tianran, bersedia menghabiskan banyak uang untukmu. Chu Feng memandang Jie Tian. Jika itu adalah formasi penjagaan sekarang, Chu Feng dapat menggunakan mimpi buruk penjaga untuk menghancurkannya, tetapi karena tidak retak, itu menunjukkan bahwa itu bukanlah formasi penjagaan yang sederhana. Dan formasi teleportasi ini sangat bagus, jika tidak, Chu Feng tidak mungkin melarikan diri meskipun dia sudah menyadari ada yang tidak beres. Adapun Jie Tian, tubuhnya masih menanggung luka berdarah yang ditinggalkan oleh Chu Feng. Dia tidak terburu-buru untuk berobat, dan wajahnya tidak berubah, tapi dia menatap Chu Feng dengan dingin. Chu Feng, silakan pergi. Kamu masih bisa pergi sekarang, kata Jie Tian kepada Chu Feng. Apa maksudmu? Chu Feng bertanya balik. Kamu benar. Ini bukan wilayah Istana Suci Alam ke-7 milikku. Tetapi ada satu hal, aku perlu memberitahumu. Bahkan jika ini bukan wilayah Istana Suci Alam ke-7 milikku, Istana Suci ke-7 milikku Realm Holy Palace ada di sini. Saya pasti memiliki lebih banyak suara di sini daripada Anda. Medali emas bebas kematian Anda hanya dapat melindungi Anda 10 kali. Sekarang, Anda telah menggunakannya 2 kali. Jika kami menyerang Anda 8 kali lagi, kamu medali emas bebas kematian akan habis dikonsumsi. Apa lagi yang ingin kamu gunakan untuk bersaing dengan kami? Tanya Jie Tian. Oh, maksudmu, jika kamu tidak ingin aku tinggal di sini, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menantang di sini, kan? Tanya Chu Feng. Iya, itulah maksudnya, kata Jie Tian. Haha. Apakah kamu benar-benar memahami kekebalan dari medali emas kematian ini? Kekebalan dari medali emas kematian ini adalah untukmu, orang-orang bodoh yang merasa benar sendiri. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengambil sesuatu dari peninggalan ini, dan kamu masih berpikir kamu bisa mengklaimnya di sini. Raja menyatakan dirinya sebagai kaisar. Kalian para badut dari Istana Suci 7 Alam, aku, Chu Feng, telah menentukan apa yang ada di reruntuhan ini. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan hentikan aku. Setelah mengatakan itu, Chu Feng menghilang di tempat semula tanah. Kemana dia pergi? Tidak dapat menahan napas. Apakah dia benar-benar berani memasuki reruntuhan? Melihat Chu Feng menghilang, dan para tetua rumah suci 7 alam juga panik. Belum lagi metode yang ditunjukkan Chu Feng sekarang berada di luar pemahaman mereka tentang medali emas bebas kematian. Sekarang reruntuhan ini sangat penting bagi mereka. Jie Tian awalnya berlatih dalam pengasingan. Dia tiba-tiba menerima perintah dari Jie Tianran untuk datang ke sini dan mendapatkan token bebas kematian, bukan Ling Qiao. Dia juga memerintahkan Ling Mouzi dan yang lainnya untuk membantu Jie Tian dan menggunakan token bebas kematian untuk membiarkan mereka mencoba memecahkan reruntuhan. Alasan membiarkan Jie Tian mengambil tindakan. Justru karena token bebas kematian di sini memiliki sejumlah kegunaan. Meskipun Jie Tianran telah menempati token bebas kematian dari generasi yang lebih tua selama bertahun-tahun, token bebas kematian miliknya telah lama habis. Sedangkan untuk Ling Qiao, sudah lama habis.
Tanpa token bebas kematian untuk membuka jalan, tentu tidak akan mudah untuk memecahkan reruntuhan ini. Itu sebabnya Jie Tian, yang awalnya mengasingkan diri, datang ke sini. Baik Jie Tian dan Ling Mouzi serta yang lainnya mengetahui pentingnya reruntuhan ini bagi Jie Tianran. Kebetulan saat ini, Chu Feng berlari ke sini, dan mereka secara alami sangat gelisah. Jika apa yang diinginkan Jie Tianran diambil oleh Chu Feng, merekalah yang tidak beruntung. Tapi dibandingkan dengan para tetua yang panik, Jie Tian tampak relatif tenang. Ayo masuk dan lihat. Aku ingin melihat apakah Chu Feng benar-benar berani tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju gerbang pesona jauh di dalam aula Jie Tian. Melihat hal tersebut, Ling Mouzi dan orang lain dari Istana Suci Tujuh Alam pun segera menyusul. Melewati gerbang penghalang jauh di dalam aula, yang terlihat adalah ruang formasi. Di ruang formasi ini, hal pertama yang menarik perhatian adalah lebih dari 3.000 jalan. Ada lebih dari 3.000 jalan, semuanya memanjang hingga ke kejauhan dan tak berdasar. Hampir tidak ada hambatan di jalan tersebut. Hanya jalan tengah, jalan terluas, yang memiliki gerbang. Pintu itu sangat besar dan istimewa, bentuknya lebih mirip papan catur. Orang-orang di sini menyebut gerbang ini gerbang catur. Kecuali gerbang catur, lebih dari 3.000 jalan bisa dilalui dengan bebas, namun semuanya penuh bahaya. Konon hanya ada dua cara untuk mencapai bagian terdalam dari reruntuhan dan mendapatkan harta karun di sini. Salah satunya adalah mendobrak gerbang catur. Salah satunya adalah menemukan jalan langsung menuju kedalaman reruntuhan di antara 3.000 jalan. Selama bertahun-tahun, Istana Suci Tujuh Alam telah mencoba dua metode. Sambil mendobrak gerbang catur, buatlah jalan di satu sisi. Misalnya saja tadi, sebelum Chu Feng tiba, Jie Tian dan Ling Mouzi mencoba membuka jalan baru. Namun, sebelum pengembangannya berhasil, Chu Feng merampas token bebas kematian Jie Tian, jadi mereka semua menyerah di tengah jalan dan berlari kembali untuk mencari Chu Feng. Tapi ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Faktanya, cara yang diketahui untuk berhasil dalam reruntuhan ini adalah dengan memecahkan gerbang catur. Tapi itu sangat sulit, hanya ada dua orang yang mencapai level terakhir. Salah satunya adalah Jie Tianran dan yang lainnya adalah Jie Ranxing. Namun baik Jie Tianran maupun Jie Ranxing tidak memilih untuk melangkah ke level terakhir. Karena mereka tidak yakin sepenuhnya. Sepertinya Chu Feng telah memilih gerbang catur. Pada saat ini, Ling Mouzi dan yang lainnya berdiri di ruang pesona, memandangi gerbang catur yang bersinar. Mereka tahu bahwa Chu Feng lah yang menantang. Yang disebut gerbang catur sebenarnya adalah ruang publik yang bisa dimasuki semua orang. Bahkan sekarang, masih banyak orang di gerbang catur. Bagaimanapun, reruntuhan ini bersifat umum, dan banyak spiritualis dunia telah mempelajari tempat ini selama bertahun-tahun. Banyak orang tinggal di reruntuhan ini sepanjang tahun, tetapi mereka kebanyakan berkumpul di dalam gerbang catur. Namun jika semua orang ingin masuk ke dalam gerbang catur, mereka harus memecahkan gerbang catur tersebut sebelum masuk untuk pertama kalinya. Jika Anda tidak dapat memecahkan gerbang catur, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam gerbang catur. Gerbang catur di depan Anda ditutup dan lampunya berkedip-kedip, ini adalah pemandangan seorang pendatang baru yang berencana memasuki gerbang catur. Klik. Segera, gerbang catur terbuka, dan jalan lebar yang membentang jauh ke dalam dan tidak bisa melihat dasarnya sepenuhnya muncul di depan mereka. Jalan ini jauh lebih lebar dari 3.000 jalan raya, bahkan suasananya sangat berbeda dengan jalan lainnya. Sangat cepat. Melihat gerbang catur dibuka begitu cepat, semua tetua Istana Suci Tujuh Alam memasang ekspresi jelek. Rekor memecahkan permainan catur sebelumnya dipegang oleh Jie Ranxing. Tapi kecepatan retak Chu Feng lebih cepat dari Jie Ranxing.
Ini memberi mereka firasat buruk. Apa yang dilakukan Chu Feng ketika dia datang ke sini sangat mengejutkan. Sekarang dia telah memasuki gerbang catur lagi, dia secara resmi mulai memecahkan reruntuhannya. Jika Chu Feng benar-benar berhasil memecahkan gerbang catur, dia dapat mengambil harta karun di reruntuhan ini. Maka orang-orang seperti mereka harus pergi tanpa makanan. Meskipun gerbang catur adalah ruang publik, mereka juga dapat memblokir dan menangkapnya. Namun karena Chu Feng memiliki medali emas untuk kekebalan dari kematian, mereka bahkan tidak dapat melihat Chu Feng sekarang, dan untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saat ini, Jie Tian tiba-tiba tersenyum. Tuan Jie Tian, kamu. Para tetua bingung dengan tawa tiba-tiba Jie Tian.